Pemirsa, perang bintang diprediksi akan terjadi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Sejumlah nama beken mulai dari menteri, mantan capres, mantan gubernur hingga mantan panglima TNI masuk bursa calon gubernur DKI Jakarta. Apakah pertarungan politik menuju Pilkada DKI Jakarta 2024 akan berlangsung panas? Bagaimana pula peta koalisi di Pilkada DKI Jakarta nanti? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PKS Mardani Alisera, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, dan pengamat politik Rio Prayogo. Selamat malam Bang Mardani, Bang Zaki, dan juga Mas Rio. Selamat malam semua. Baik, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Bang Mardani, saya ke Anda dulu sebagai partai pemenang Pileg 2024 di Jakarta. Apakah PKS sudah mantap akan mengusung kadernya sendiri untuk menjadi calon gubernur Jakarta? Terima kasih Zilvia. Yang pertama, kami bersyukur dengan dukungan kader dan masyarakat PKS menang di DKI. Tapi kami juga sadar menangnya itu baru 17%, ya 18 kursi. Syarat golden ticket kan 20% atau 21 atau 22 kursi ya, sehingga memang harus berkoalisi ya, harus berkolaborasi dengan yang lain. Yang kedua tentu pilkada beda dengan pileg ya. Figur sangat menentukan. Boleh jadi partainya besar tapi figurnya belum ada, atau figurnya ada tapi tidak punya partai. Semua mesti dipertimbangkan. Jadi DPP PKS bersama dengan DPW PKS DKI Jakarta bekerja terus berkomunikasi, silaturahim, dan membangun sinergi dengan banyak pihak, khususnya bertanya kepada kader, siapakah usulan dari kader. Gitu Zilvia. Oke, Bang Mardani, kita akan putarkan. Di sini ada pernyataan dari Anies Baswedan. Kita tahu Anies Baswedan itu adalah calon gubernur yang dulu di 2017 diusung oleh PKS dan Gerindra. Coba kita simak pernyataan dari Anies Baswedan berikut ini. Anies mengatakan bahwa Pilpres itu pertandingan paling atas di Indonesia. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi apapun yang dikerjakan besok pasti lebih rendah dari Pilpres. Jadi jangan pernah bilang Pak Anies kok nanti turun ya. Ya memang turun. Rampung Pilpresnya karena tidak ada pertandingan yang lebih tinggi lagi, cuma di situ saja selesai. Memang belum ada jawaban pasti ya dari Anies apakah mau diusung kembali atau tidak, tapi apakah PKS masih mempertimbangkan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai cakup Jakarta di Pilkada 2024 ini, Bang Mardani? Mas Anies ini salah satu yang dekat dan satu visi, satu frekuensi dengan PKS. Makanya di Pilkada 2017 kita dukung, di Pilpres kita dukung, pasca Pilpres juga hubungan kita harmonis. Tetapi lagi-lagi PKS sadar kita cuma 18 kursi ya, kita harus komunikasi. Saat yang sama tentu pimpinan juga melihat ada kader yang mungkin ingin dimajukan. Tapi kami yakin dengan musyawarah yang seksama, dengan mempertimbangkan kepentingan yang paling baik buat warga Jakarta. Jadi garis bawahnya warga Jakarta. Dan pandangan saya pribadi, Mas Anies punya kelebihan karena 5 tahun di DKI berprestasi dan banyak meninggalkan catatan-catatan baik bagi warga Jakarta. Oke. Kalau begitu Bang Mardani, karena masih belum cukup kursi untuk bisa mengusung sendiri, penjajakan yang sudah dilakukan PKS itu ke partai mana untuk bisa mengusung calon gubernur? Yang paling utama tentu ke kawan dekat lebih dahulu yang ada di Koalisi Perubahan. Alhamdulillah dengan teman-teman Nasdem dan PKB sudah berkomunikasi. Tapi Bang Zaki juga senyum itu. Saya cukup dekat dengan kawan-kawan dari Golkar, ya. Teman-teman Gerindra juga komunikasi. Jadi kebetulan memang untuk pilkada PKS sangat cair dan bisa berkoalisi dengan 01, 02, atau 03 yang dulu mendukung Pilpres, karena memang yang paling penting adalah kita mendahulukan yang terbaik, calon yang terbaik, dan bisa menang untuk warga Jakarta. Begitu. Oke, garis besarnya bisa koalisinya lintas koalisi di luar koalisi Pilpres ya, Bang Mardani. Kalau begitu saya pindah dulu nih ke Bang Zaki. Bang Zaki ini namanya
masuk kan dalam bursa bakal Cagup DKI Jakarta yang diusung Golkar bersama dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga ada pengusaha sekaligus anggota DPR RI terpilih dari Golkar ya, Erwin Aksa. Kemudian bagaimana mekanisme penjaringan nama-nama bakal Cagup DKI Jakarta di internal Golkar ini, Bang Zaky? Jadi kalau di Golkar ini ada mekanisme dari calon-calon yang akan dimajukan di pilkada, terutama di Jakarta, di mana bukan cuma pengalaman dan popularitas, tapi juga tentu saja loyalitas dengan partai dan juga tidak tercela. Nah, maka dari itu ada 3 nama yang diusulkan untuk kader Partai Golkar maju di pilkada Jakarta. Pun begitu, kami juga akan nanti menunggu keputusan dari DPP untuk penetapannya. Untuk sementara 3 nama ini diberikan waktu untuk bekerja, meningkatkan popularitas, kemudian kerja-kerja politik lainnya di Jakarta. Nah, tadi juga Pak Bang Mardhani katakan memang tujuan akhirnya adalah mana yang terbaik untuk menjadi pimpinan daerah di Provinsi Jakarta ini. Yang paling penting adalah sosok dan figur ini bisa diterima di masyarakat, punya pengalaman, dan tentu saja bukan saja elektabilitas, tapi juga mudah-mudahan bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Dan Jakarta ini karena menjadi barometer untuk partai politik semuanya, keputusan-keputusan yang ada ini nanti akan diserahkan oleh DPP Partai Golkar, berbicara juga nanti dengan partai-partai mitra yang lain. Tadi kalau PKS mendapatkan 18 kursi, Golkar di DPRD Jakarta naik dari 6 menjadi 10 kursi. Kami juga paham, kami harus berkoalisi, harus bermitra dengan partai lain untuk mencapai 21 atau 22 kursi dalam rangka mencalonkan gubernur dan wakil gubernurnya. Nah, komunikasi politik inilah yang akan dibangun oleh DPP dengan partai-partai mitra. Tadi juga kalau bagaimana dengan Golkar, Partai Koalisi Indonesia Maju tentunya menjadi prioritas utama, tapi juga tidak tertutup kemungkinan kita juga akan berbicara dengan partai-partai yang lain. Itu Mbak. Oke, tapi Bang Zaky dari 3 nama itu nantinya untuk menentukan 1 nama yang akan diusung Partai Golkar itu indikatornya apa? Apakah pertama itu popularitas, elektabilitas, loyalitas atau bagaimana indikatornya? Untuk yang pertama sekarang kami diberikan kesempatan untuk meningkatkan popularitas masing-masing para bakal calon ini, ya. Jadi kita diberikan waktu sampai akhir Juli atau awal Agustus nanti ada 3 kali survei kalau di Golkar untuk bagaimana membaca popularitas dan elektabilitas bakal cakada yang diusung di Provinsi Jakarta. Jadi kita masih diberikan waktu sampai nanti di awal Agustus, Mbak. Oke, baik. Nanti akan dilakukan survei internal untuk mengetahui popularitas dan elektabilitas ya. Survei internal nanti. Baik, betul. Oke. Mas Rio, tadi kami sudah menyampaikan ada sejumlah nama beken mulai dari menteri, mantan capres, mantan gubernur, mantan panglima TNI masuk semua ini dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Kenapa sih DKI Jakarta yang nantinya tidak berstatus lagi sebagai ibu kota negara, tapi tetap menjadi magnet atau barometer pilkada? Iya, terima kasih Sylvia. Saya kira begini ya, ada hal yang menarik kalau Jakarta ini ya. Jangan-jangan banyak tokoh yang disebutkan itu pengen nyalon di daerah atau provinsi lainnya, tapi pengen disebut dulu di Jakarta. Karena apa? Kalau sudah disebut di Jakarta, kalau sudah disebut di Jakarta, otomatis Indonesia tahu semua, gitu ya. Nah, itu kenapa? Karena ya memang Jakarta adalah epicentrum politik nasional. Jadi nanti jangan heran kalau dari nama-nama yang ada itu akan banyak mencalonkan diri di Provinsi Jawa Barat misalnya, atau mungkin di Jawa Timur atau di provinsi-provinsi yang lainnya. Toh waktu masih panjang sampai tanggal 27 Agustus. Dan saya kira hal kedua yang ingin saya sampaikan, menariknya Pilkada DKI tahun 2024 ini adalah ada satu orang bernama Anies Baswedan yang kemarin mencalonkan diri sebagai calon presiden. Even dia tidak menjadi presiden, tetapi bagaimanapun gemanya itu kan cukup besar begitu ya. Dan saya cek di data survei kami memang tingkat kepuasan publiknya cukup baik. Nah,
Oleh karena itu, dengan waktu yang tidak banyak, ya capek untuk pilpres ini kan belum selesai, Bang Zaki, Bang Mardani, ya belum selesai nih Iya, pilpres betul. nih, sudah dihadapkan dengan pilkada lagi. Nah, dengan rentang waktu yang tidak relatif pendek ini, menurut saya ini ada skenario, ya, diam-diam ada skenario melihat Anies nih maju lagi apa enggak gitu kan. Nah, kalau bukan kalau Anies Baswedan yang maju lagi, maka mungkin ya beberapa partai yang berbeda dengan Anies akan memberikan lawan yang sepadan dengan Anies Baswedan. Tapi ingat, kalau itu skenarionya, maka waktu semakin pendek. Ya. Gitu ya, waktu makin pendek. Jadi partai-partai yang mungkin akan berkompetisi dengan Anies Baswedan, dengan keyakinan Anies akan maju, harus segera memunculkan siapa sosoknya. Ya, dari Golkar kan sudah disebutkan Ridwan Kamil, mungkin Bang Zaki juga, itu harus dipastikan apakah Ridwan itu di Jawa Barat atau di DKI, supaya masih ada spare waktu untuk menandingi elektabilitas dari Anies Baswedan. Nah, sebagai gubernur incumbent sekaligus sebagai capres, jadi agak sulit kalau kemudian waktu yang pendek ini benar-benar tidak dimanfaatkan untuk menyebut siapa kandidat yang akan didukung. Itu sih yang menarik ya, dua hal dari saya, Sylvia. Oke. Jadi patokannya Anies Baswedan maju atau tidak ya? Mungkin nanti saya harus gali lebih jauh ke Bang Mardani itu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap bersama kami di Prime Time News.